Pukul 3 pagi kebisuan. Rumah terpecah oleh bisikan genting. Jangan di sini kita pindah tempat aja. Takutnya nanti ketahuan. Antara peran yang dipegang dan semangat pejuang yang dilepaskan. Kini sebuah kendaraan senyap melaju perlahan. Aku biasa dipanggil Indra. Tak pernah menyangka bahwa hidupku yang tenang, yang kuanggap mapan setelah masa lajang, akan dilanda badai perasaan yang asing dan aneh. Saat memutuskan menikahi Sari, seorang janda yang lembut dengan satu anak perempuan, Indri, misiku terasa sangat jelas dan sederhana. Menjadi pilar keluarga, menjadi ayah yang baik. Indri saat itu masih anak-anak, duduk di bangku kelas 1 SMP, canggung dan pendiam. Tak ada kesulitan bagiku untuk menyayanginya, layaknya darah daging sendiri. Membangun fondasi kepercayaan yang murni. Stabilitas itulah yang selama ini kupegang teguh. Namun takdir memiliki skenario lain. Waktu yang seharusnya menjadi penenang, justru menjadi pemicu badai. 7 tahun berlalu, dan Indri yang dulu canggung, kini telah menjelma menjadi seorang mahasiswi. Gadis dewasa yang memancarkan daya tarik yang kuat, tak bisa diabaikan oleh mata manapun. Setiap lekuk pertumbuhannya bagai pahatan sempurna yang tak terhindarkan, memancarkan aura yang membuatku gelisah. Aku mulai merasakan sesuatu yang mengusik di dalam relung hatiku. Jarak yang selama ini membatasi antara peran ayah yang kupegang teguh dan naluri laki-laki di dalam diriku, perlahan tapi pasti semakin menipis. Ada kabut keraguan yang meliputi, membuatku bingung membedakan antara kasih sayang dan getaran yang lain. Perasaan campur aduk ini mencapai puncaknya dalam sebuah ritual pagi yang tak terelakkan. Saat Indri kembali dari sesi joggingnya, keringat tipis, napas yang memburu, dan pakaian olahraga yang melekat menantang dinginnya pagi. Aku yang biasanya fokus membaca koran atau menyiapkan sarapan, kini mendapati diriku tanpa daya, terpaku di balik jendela ruang tamu. Mataku yang seharusnya hanya memperhatikan pergerakan lalu lintas atau pemandangan jalan, kini terkunci terpaku tanpa bisa menolak. Seolah ada medan magnet tak kasat mata yang menariknya. Fokusku selalu berpusat pada satu titik, pada sebuah panorama segitiga bermuda. Sebuah area menarik di tempatnya yang menjadi magnet tak tertahankan. Itu adalah pemandangan sekilas, namun cukup untuk mengacaukan seluruh sistem kepalaku setiap pagi. Pagi itu kelengahanku fatal. Aku terperangkap dalam lamunan dan pengamatanku. Sedemikian rupa, hingga aku tak menyadari, Indri sudah berdiri, tepat di hadapanku. Dia baru saja melepas earphone-nya, menjepitnya di antara jemari. Senyumnya yang kini aku sadari sering muncul setiap kali dia melihatku, seolah menangkap basah seluruh pikiranku. Ya, liatin apa sih sampai bengong gitu? Padahal kan udah sering lihat juga. Tanyanya dengan nada suaranya yang lembut, namun mengandung nada tantangan yang unik, seolah membalikkan keadaan. Kontak mata kami berlangsung lama, dan ketegangan yang tercipta di antara keheningan menjelang subuh itu, entah bagaimana terasa nyaman dan membangkitkan. Aku pun tersentak kaget. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat, dan telapak tanganku mendadak dingin. Dengan terbata, aku berusaha merangkai kata-kata agar terlihat wajar dan dewasa. Gak kok nak, hanya sedikit kaget saja. Pemandangan pagi ini lumayan indah. Langitnya biru sekali. Dustaku terdengar bodoh dan palsu di telingaku sendiri. Aku menunjuk ke arah langit tanpa benar-benar melihat. Indri justru tidak terganggu dengan pengelakanku. Dia hanya tersenyum samar. Senyum yang memicu detak jantungku semakin tak karuan. Itu bukan senyum polos. Itu adalah senyum penuh pengertian, penuh pengetahuan. Dia tahu. Aku yakin 1000% dia tahu apa yang sedang aku pikirkan. Dan ironisnya, dia membiarkannya, bahkan mungkin mengharapkannya. Malam harinya bayangan Indri di pelupuk mata sejak pagi tak kunjung hilang. Aku merasa harus melepaskan diri sejenak dari atmosfer rumah yang terasa semakin menyesakkan. Sekitar jam 8, aku memutuskan untuk keluar. Tumben mas, jam segini sudah mau ke pos ronda aja, tegur Sari saat aku tergesa-gesa mengenakan jaket. Matanya tampak lelah, kontras dengan kegelisahanku. Lagi pengen kumpul ngopi aja kok Sar, sudah lama nggak ngobrol serius sama bapak-bapak di sana. Jawabku buru-buru, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Tujuanku bukanlah keramaian, melainkan pelarian. Aku hanya ingin menenangkan jiwa yang kalut ini, mencari sudut sunyi di antara hiruk-pikuk obrolan teman-teman. Berharap udara malam bisa membersihkan pikiran kotor yang mulai bersemi subur. Aku merasa terjebak di persimpangan yang gelap, dan butuh jeda sebelum salah mengambil langkah di pos ronda yang remang. Ditemani kepulan asap rokok dan aroma kopi kental, aku duduk di antara teman-teman lamaku. Mereka bercerita tentang tagihan dan kantor,
namun fokusku kosong. Aku tak kuasa menahan diri untuk berkeluh kesah. Tapi aku harus cerdik. Aku menceritakan kebingunganku, membalut kisah Indri dengan kata-kata yang sangat hati-hati. Menggambarkan anak yang sudah besar, yang membuat ayah khawatir karena perilakunya yang terlalu terbuka. Sayangnya, yang kudapat justru api. Bukannya mendapat pencerahan spiritual atau teguran. Aku justru diledek habis-habisan. Wah, itu mah sudah dikasih jalan, bro. Sinyalnya sudah full bar. Udah tinggal digas aja itu mah, kata temanku Budi sambil tertawarnya. Tawa teman-teman yang lain seolah membenarkan, menertawakan kebimbangan moral yang kualami. Tinggal kita cobain aja. Kamu sudah bisa nebak kali, ekspresi anakmu itu, kayaknya dia lagi ngetes kamu, sahut yang lain dengan suara dipenuhi keyakinan. Ucapan itu menusuk, bukan karena kritiknya, tetapi karena kebenarannya. Mereka seolah menjadi cermin gelap dari niat baikku ini, menusuk habis dinding pertahananku, dan menanamkan benih keberanian. Malam itu aku pulang membawa ide baru. Bukan lagi keraguan, melainkan sebuah rencana. Sebuah gagasan yang terasa semakin mungkin terjadi. Pukul 11 malam, aku pun meninggalkan pos ronda. Hati dipenuhi campuran rasa bersalah dan adrenalin. Pemandangan tak terduga menyambutku saat aku membuka pintu. Indri yang biasanya tidur di kamarnya, memilih tidur seranjang dengan ibunya malam itu. Posisinya membelakangi pintu, dekat dengan Sari. Seolah sengaja menciptakan batas yang tak boleh kulewati, sekaligus menjadi ujian. Keterbatasan ruang itu, ironisnya justru meningkatkan ketegangan. Aku terpaksa harus beristirahat di sofa ruang tengah. Sebelum benar-benar menyerah pada kantuk, seperti biasa, ritual malamku tetap harus dilakukan. Mengecek kamar, memastikan Sari sudah terlelap, dan memberinya sentuhan kasih sayang terakhir. Aku memasuki kamar dengan langkah sehati-hati mungkin. Mendekati Sari yang tampak terlelap, aku mencoba mensentuh wiwirnya. Sekadar tanda kasih sayang rutin. Namun, sentuhan lembut itu cukup untuk membuatnya terbangun. Sari terbangun dengan mata setengah terpejam. Dan ia menepis tanganku pelan. Sudahlah mas, ada Indri ini, jangan lama-lama. Malu tahu, tepat pada momen penolakan lembut Sari. Aku melirik Indri. Jelas sekali di tengah kegelapan yang tipis. Ia merubah posisi tidurnya. Tidak sepenuhnya menghadap, tetapi memalingkan haluannya ke arahku. Seolah menunjukkan, tanpa kata, bahwa ia sadar dan tidak keberatan. Dan senyum kecil itu, senyum yang penuh arti, penuh izin. Penampakan itu sungguh nyata. Tak bisa aku abaikan lagi. Itu adalah konfirmasi. Dan dalam keheningan kamar, aku merasa dia sedang berkomunikasi denganku. Aku keluar kamar, namun hatiku bergejolak hebat, tak terkendali. Senyum Indri adalah kail yang menarikku. Sementara, penolakan lembut Sari adalah rantai moral yang menahanku. Kata-kata temanku, sinyalnya sudah full bar bergaung seperti mantra yang membebaskan. Beradu dengan suara hatiku. Aku berbaring di sofa ruang tengah. Namun mataku tak kunjung terpejam, menatap langit-langit yang gelap, yang seolah menjadi layar proyektor bagi adegan-adegan petualangan. Setiap detik penolakan Sari terasa seperti izin tersirat dari Indri. Jam dinding berdetak lambat. Melalui pukul 1, lalu pukul 2, dan aku semakin tenggelam dalam keinginan yang baik itu. Rasa bersalah beradu sengit dengan semangat pejuangku. Waktu terus merangkak pelan. Setiap menit terasa seperti jam. Jarum pendek akhirnya menunjuk angka 3 pagi. Udara dingin menjelang subuh menyelimuti ruang tengah, menambah ketegangan yang sudah mendingin di kulit dan membakar di dalam dada. Ketidakmampuanku untuk tidur bukan lagi karena gelisah, melainkan karena dorongan fisik. Aku merasa tidak bisa lagi menahan keinginan baik itu. Ada kekuatan tak kasat mata, semacam takdir yang sudah ditetapkan, yang menarikku kembali ke kamar tidur, ke sumber ketegangan yang paling berbahaya. Ini bukan lagi pilihan rasional. Ini adalah kepatuhan pada naluri yang sudah mengambil alih kendali. Dengan langkah seringan mungkin, aku memasuki ruangan. Jantung berdebar kencang seolah sedang mendobrak pintu ke sebuah dunia lain. Aku mendekati tempat tidur, dan melihat Sari istriku tampak lelap sekali. Tidurnya terlalu nyenyak, seolah-olah alam semesta sengaja memberinya bius agar alur cerita ini berjalan. Aku coba membangunkannya pelan, menyentuh bahunya, namun tidak ada respon sama sekali. Keheningan itu terasa seperti sebuah stempel resmi. Dia absen dari peristiwa ini. Pandanganku pun beralih ke Indri. Dan lagi-lagi, mataku menangkap pergerakan yang sangat samar, namun penuh makna. Indri kembali merubah haluannya dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Seolah menyambut kehadiranku dan membaca niatku tanpa perlu kata-kata.
Tiba-tiba, perkataan temanku kembali bergema di telingaku. Kali ini bukan sebagai ledekan, melainkan sebagai justifikasi terakhir. Tinggal kita cobain aja. Kalimat singkat itu menjadi kunci yang membuka semua gerbang konspirasi itu. Niat baik yang selama ini kupendam, niat untuk menenangkan diri dan berbuat benar, kini tumbuh menjadi sebuah tekad, sebuah keputusan yang tak bisa ditawar lagi. Aku tahu sekaranglah saatnya. Momen ini sudah dipersiapkan oleh Indri, oleh takdir, dan oleh niat baik. Langsung saja aku memarkirkan kendaraan itu di luar gerbang. Aku memanaskannya dengan perlahan. Suara mesin yang berbisik itu memecah keheningan subuh. Ini adalah momen perenungan dan keraguan terakhir. Aku menanti dan membiarkan mesin itu hidup, ragu untuk melangkah lebih jauh. Meski perasaanku sudah sepenuhnya berada di depan gerbang, aku melihat ke arah Indri. Aku merasa dia sadar. Dia tidak hanya sadar, tetapi seolah dia mengizinkan dan bahkan menanti datangnya kendaraan itu untuk segera memasuki gerbang rumah. Komunikasi senyap kami begitu kuat, seolah ada frekuensi semangat yang sudah selaras. Perasaan ini yang secara terang-terangan mengabaikan moralitas, kini terasa seperti satu-satunya kebenaran. Aku bukan lagi ayah tiri. Aku adalah seorang pengemudi yang menanti sinyal lampu hijau dari penumpangnya yang paling penting. Ketegangan di luar gerbang ini terasa terlalu lama, terlalu dingin. Tepat saat aku memegang kemudi, hendak mengambil keputusan bulat untuk masuk atau mundur, Indri dengan rambutnya agak berantakan, dan wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kantuk yang baru saja terenggut. Namun matanya tidak mengantuk sama sekali. Dia bangkit dan mendekat dengan pelan. Suaranya berbisik, serak karena bangun mendadak, namun syarat makna. Ya, jangan di sini. Kita pindah tempat saja. Takut nanti ibu bangun. Jantungku berdentum kencang. Mendengar suaranya di tengah keheningan adalah rasa yang menggetarkan. Kita pindah ke ruang tengah aja ya. Di sana lebih aman dan leluasa. Bisiknya lagi lebih rendah, lebih dalam. Ruang tengah itu adalah zona netral yang kini dipenuhi aura mistis. Permintaan itu adalah konfirmasi yang paling ditunggu-tunggu. Itu adalah perintah yang lembut dan tegas. Perizinan untuk niat baikku telah diberikan. Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku keluh. Kami bergerak senyap, menembus bayangan malam, menuju ruang tengah, dalam keheningan yang mencekam dan penuh antisipasi. Indri menutup pintu kamar ibunya dengan sangat pelan, memastikan tak ada suara yang lolos. Di sanalah, di tengah rumah kami sendiri. Aku tahu Indri telah memberi lampu hijau terakhir, menepis segala keraguan dan batas yang tersisa. Seketika kendaraan itu yang sedari tadi di luar, kini terasa melaju dengan sendirinya, memasuki gerbang rumah, pelan, sangat hati-hati. Namun, dengan keyakinan yang tak terbantahkan, kenyamanan yang tercipta begitu cepat. Ritme napas mulai menyatu, menciptakan getaran yang unik. Ritme baru yang hanya kami berdua pahami. Ketegangan yang mencekik sejak sore hari akhirnya mencair, berganti dengan ritme unik yang tak pernah kuduga. Indri tidak kaku. Dia responsif, bahkan memimpin. Tangannya meraih dan menggenggam erat tanganku. Matanya terpejam, menikmati setiap momentum. Aku terkejut dengan keahliannya dalam mengendalikan situasi ini. Menyadari bahwa ia bukan lagi gadis tanggung. Perjalanan ini terasa mendebarkan. Dan di tengah laju kendaraan itu, yang semakin stabil dan berirama, ia membuka mata sedikit dan mengucapkan kalimat pertama yang membuatku sontak terkejut, sekaligus tergelitik. Ya, agak cepetan aja, biar sedikit kerasa jalannya. Katanya dengan napas terdengar tak beraturan, namun suaranya dipenuhi permintaan yang mendesak. Keberanian dan tuntutan itu membuatku hampir terhenti sejenak. Terkejut betapa dewasanya Indri dalam situasi ini. Betapa ia telah mengambil alih peran penumpang yang aktif. Aku mulai menyadari, dia bukan hanya ikut, tapi dia sudah lama merencanakan perjalanan ini. Jauh lebih berani dan bersemangat dari yang kukira. Aku memperkuat kemudi, merespon sinyalnya dengan peningkatan kecepatan yang mendadak. Namun, Indri segera melanjutkannya, dengan sebuah jeda unik yang membuatku semakin tegang. Tapi, kalau bisa berkendaranya agak lamaan ya. Permintaan ganda itu cepat sekaligus lama, menunjukkan kecerdikannya. Ia menginginkan rasa yang kuat, tapi juga waktu yang memuaskan di tengah udara subuh yang dingin. Aku tersenyum tipis. Kali ini senyum pengakuan, menyadari bahwa partner berkendara ini memang lebih hebat, lebih tahu apa yang diinginkan, dan lebih berpengalaman dari dugaanku semula. Waktu seolah berhenti di ruang tengah yang sunyi.
Semua fokus tertuju pada ritme kendaraan. Namun ancaman fajar tidak bisa diabaikan. Bunyi ayam jantan pertama dan cahaya tipis mulai menyentuh cakrawala. Alarm subuh sudah di ambang pintu. Kendaraan pun semakin bergegas, mempercepat lajunya hingga batas kemampuan berpacu dengan waktu yang kian menipis. Setiap gerakan terasa mendesak, setiap gesekan menciptakan rasa yang unik, memaksa untuk mencapai tujuan sebelum ibu rumah tangga terbangun. Ketegangan mencapai puncaknya, sebuah tarikan nafas terakhir yang panjang, diikuti kelegaan yang tiba-tiba dan mendalam. Seperti mesin yang akhirnya mencapai garis finish, tepat sebelum fajar menyingsing sepenuhnya. Semburan oli keluar dari knalpot kendaraan itu dengan deras. Sebuah pelepasan energi yang menakjubkan. Dan untungnya, berkat antisipasi dan gerak cepat Indri, oli itu tumpah di luar gerbang rumah, meninggalkan area ruang tengah dalam kondisi bersih, tanpa jejak kecurigaan. Aku merasa lega, sekaligus tercengang, memikirkan risiko besar yang baru saja dilewati. Indri lalu menatapku. Senyumnya kini tak samar lagi, melainkan penuh kepuasan dengan matanya yang bersinar. Ada kebanggaan tersembunyi di sana. Sebuah pengakuan atas perjalanan yang sukses. Ya, ternyata pagi-pagi gini lebih enak dan segar ya untuk berkendara. Dinginnya justru malah hilang loh, katanya dengan suaranya yang kini rileks. Makasih banyak ya. Ya, aku sudah lama harapkan momen berkendara seperti ini. Kami pun segera kembali ke tempat masing-masing dengan geyakan yang tergeza-geza. Namun senyap, aku ke sofa ruang tengah, dan dia kembali ke sisi ibunya, menyimpan rahasia subuh yang unik ini dalam. Aku tahu apa yang terjadi telah melampaui apa yang kukira, dan mungkin aku akan selalu menanti waktu-waktu berikutnya.